Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Samdani dan teman saya Egi Rama akan memaparkan peran dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam transformasi pendidikan dengan sistem manajemen pembelajaran. Kenapa saya mengambil sistem manajemen pembelajaran? Karena sistem manajemen pembelajaran di dunia pendidikan berkembangnya itu sangat cepat, karena teknologinya juga berkembang sangat cepat, sehingga memungkinkan guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa itu memudahkan untuk proses pembelajaran ketika ada hambatan dan ketika ada dosen atau guru ada kegiatan di luar tidak bisa masuk kampus atau masuk kelas gitu ya. Di sini kita lanjut. Saya akan jelaskan sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran yang disebut juga Learning Management System atau LMS adalah sebuah platform perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memfasilitasi administrasi, pelaksanaan, dan pemantauan program pembelajaran. LMS digunakan dalam konteks pendidikan untuk menyelenggarakan, mengelola, dan memantau kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, di sini dijelaskan bahwa LMS itu digunakan dalam konteks pendidikan. Lebih jelas lagi dalam konteks pendidikan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, proses perkuliahan, dan mengelola sebuah sistemnya, sistem pembelajarannya, pendidikannya, dan bisa memantau juga proses pembelajarannya secara tidak di kelas juga bisa, tidak secara jauh gitu bisa. Kita lanjut. Pengantar sistem manajemen pembelajaran. Di sini ada poin-poinnya, yaitu sistem manajemen pembelajaran atau LMS merevolusi pendidikan dengan menyediakan platform terpusat untuk guru, siswa, dan administrator. Nah, di sini dijelaskan kan, tadi saya sudah jelaskan juga, proses pembelajaran dengan LMS itu merevolusi itu berkembang karena pendidikan sekarang itu prosesnya dalam pembelajaran itu sangatlah mudah, walaupun terkendala waktu atau emang siswa atau emang dosen guru punya kegiatan, khususnya dosen dan guru itu punya kegiatan di luar tapi tetap tersalurkan untuk proses pembelajarannya. Dan siswa juga seperti mahasiswa yang jauh dari kampus atau emang tidak bisa, ada kendala, tidak bisa ke kampus, bisa dengan proses pembelajaran LMS. Nanti saya akan paparkan contoh pembelajaran yang ada di LMS ini. Yang kedua yaitu LMS memfasilitasi kursus online, mengelola kurikulum, melacak kemajuan siswa, dan memungkinkan komunikasi dan kolaborasi. Nah, di sini juga LMS memfasilitasi kursus online untuk meningkatkan kinerja siswa dan mahasiswa. Nah, kurikulum juga bisa terstruktur gitu, lebih rapi lagi. Dan yang ketiga ya, guru dapat membuat pelajaran interaktif, mengunggah sumber daya, dan melacak kinerja siswa sehingga meningkatkan pengalaman pendidikan. Nah, di sini juga LMS dapat membuat pelajaran interaktif, mengunggah sumber daya,
mengunggah swadaya yang mengunggahnya itu dengan maksudnya dengan gampang gitu. Jadi proses pembelajaran itu atau mengasih materi itu sangatlah lebih efektif dan melacak kinerja siswa juga lebih terlihat. Contoh, nah inilah contoh dari LMS yang sedang populer selain Google Classroom, Moodle, dan Canvas. Nah, ada juga Zoom Meet. Nah, Zoom itu sekarang itu sedang banyak yang memakai Zoom dari kalangan guru, dosen, siswa. Proses pembelajaran ini dengan Zoom itu sangatlah efektif. Contohnya saja pas waktu zaman COVID, sehingga pembelajaran itu di maksudnya ditiadakan ke 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 kelas nanti ya, di, di ditiadakan di kelas atau emang eh, karena zaman COVID itu kita tidak tidak apa sih tidak boleh bersentuhan atau tidak boleh berpapasan langsung secara fisik gitu. Jadi kita eh, belajarnya secara online dengan memanfaatkan fasilitas LMS ini yaitu eh, Zoom Meet. Nah, selanjutnya manfaat sistem manajemen pembelajaran. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu LMS mempromosikan aksesibilitas, memungkinkan siswa mengakses materi dan berpartisipasi dalam pembelajaran terlepas dari lokasi fisik mereka. Nah, baru saja saya jelaskan juga dengan fisik atau karena COVID itu kita gak boleh interaksi gitu, sehingga kita memanfaatkan pembelajaran seperti LMS ini. Contohnya yang ya Zoom Meeting, terus bisa juga Google Meet ataupun yang lainnya juga, sehingga kontak fisik itu tidak ada. Pembelajaran itu diadakan di rumah masing-masing. Itu contoh dari LMS pas ketika kita menghadapi pandemi COVID. Nah, yang kedua itu pembelajaran yang dipersonalisasi didukung karena LMS memungkinkan penyampaian konten yang disesuaikan, penilaian adaptif, dan pelacakan kemajuan individu. Nah, dari proses pembelajaran seperti daring kayak gitu, nah, kita bisa melacak juga siswa atau mahasiswa yang uh, kemajuannya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa ketika belajar secara tidak langsung gitu ke kelas atau emang tidak langsung secara fisik. Proses pembelajaran bisa disesuaikan dan ada kemajuannya bisa terlihat gitu. Yang ketiga ya, guru dapat memberikan umpan balik langsung dan melacak keterlibatan siswa sehingga meningkatkan motivasi dan meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, guru juga dapat memberikan umpan balik. Nah, umpan balik itu contoh dari uh, umpan balik itu kita mengasih seperti contohnya kita sebagai guru atau dosen mengasih tugas secara online gitu, secara online dan tidak dengan kita memberikan fisik kepada guru atau siswa. Jadi umpan baliknya itu yang sangat cepat. Itu dicontohkan pas zaman COVID-19 ya. Dan yang keempat yaitu AMS juga menyederhanakan tugas-tugas administratif, mengurangi dokumen dan menghemat waktu berharga bagi para pendidik. Nah, ini juga baru saja saya jelaskan tadi, jadi memudahkan proses pengiriman tugas atau emang mengumpulkan tugas itu dalam mengurangi mengurangi dokumen-dokumen secara fisik. Contohnya kalau kita kirim tugas secara online kan tidak tidak harus apa namanya
mengumpulkan kertas gitu hasil dari tugas kita. Nah, jadi secara online ini kita bisa mengirim email ke dosen atau guru gitu, mengirim email, terus saya mengirim apapun itu, atau sepertinya tugasnya harus ngirim link, bisa ngirim link ya. Kebanyakan itu mengirim tugas lewat email gitu, dan menghemat waktu, ya menghemat waktu, lebih waktu itu lebih bisa dikondisikan gitu. Enggak seperti contohnya saya sendiri berada di Cikalong dan kampus saya di Bandung. Nah, di Cikalong Wetan, Bandung Barat ke Bandung itu kan jauh, sehingga proses pembelajaran itu dan waktu itu harus lebih dimanfaatkan lagi untuk kita harus masuk kelasnya itu. Nah, dengan adanya sistem manajemen pembelajaran ini, nah, kita lebih bisa menghemat waktu dengan contohnya kita belajar seperti tadi yang sudah dicontohkan, kita belajar daring kayak gitu. Nah, selanjutnya pembelajaran interaktif dan keterlibatan AMS memungkinkan pengalaman belajar interaktif melalui konten multimedia, ruang kelas virtual, dan forum diskusi. Nah, yang sudah jelaskan tadi pembelajaran secara multimedia itu ya begitulah, dari daring, ruang ke jadi di ruang kelas secara virtual, di Zoom Meet gitu, secara forum diskusi. Yang kedua yaitu siswa dapat terlibat dalam kuis interaktif, simulasi, dan proyek kolaboratif, mendorong pembelajaran aktif dan pemikiran kritis. Nah, sama saja yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, forum diskusi memfasilitasi interaksi antara rekan, berbagai pengetahuan, dan pengembangan keterampilan komunikasi. Nah, di sini juga ya dengan proses pembelajaran secara daring itu kita keterlibatannya itu bisa aktif dalam forum tersebut, sehingga tidaklah mungkin tidak canggung lagi contohnya gitu untuk kita menanyakan sesuatu untuk pengetahuan kita yang lebih jauh lagi gitu ya. Dan keempat, LMS menjadikan platform untuk umpan balik langsung, mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dengan adanya LMS ini kita tidak canggung untuk menanyakan hal sesuatu yang berada dalam konteks pembelajaran, pembelajaran yang sedang di dijalankan gitu. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Nah, LMS ini juga menawarkan alat komunikasi seperti sistem pesan, ruang obrolan, dan konferensi video yang menghubungkan siswa dan guru. Nah, contohnya yaitu Zoom Meet, Google Meet ya. Nah, dan proses pembelajaran dengan adanya seperti LMS ini, contoh dari aplikasinya yaitu Zoom dan Google Meet ya. Proses pembelajaran itu ya akan tetap tersalurkan walaupun kegiatan walaupun guru atau dosen pun sedang ada kegiatan di luar gitu, tidak bisa masuk kampus atau emang masuk sekolah. Nah, di sini juga bisa dengan adanya LMS ini, dengan ada aplikasi tersebut bisa memungkinkan dengan menanyakan sesuatu, mahasiswa atau siswa itu menanyakan sesuatu ke dosen lewat ruang obrolan, contohnya WhatsApp. Dan yang kedua yaitu fitur kolaboratif, memungkinkan kerja kelompok, memungkinkan siswa berkolaborasi, berbagai ide, dan belajar satu sama lain. Di sini juga, nah ini saya juga sedang membuat proses per kelompok gitu, mengadakan presentasi gitu yang ditugaskan oleh dosen. Nah, sehingga saya berada di Cikalong Wetan dan teman saya berada jauh di Bandung tetap bisa terjalin gitu dengan adanya proses pembelajaran ini secara online gitu. Yang selanjutnya, guru dapat memberikan umpan balik waktu, memenuhi kebutuhan individu, dan menumbuhkan rasa kebersamaan melalui interaksi online.
Nah, dengan adanya proses pembelajaran seperti ini, seperti online kayak gini, ya memudahkan gitu, memudahkan guru dan siswanya tetap terjalin secara kebutuhan individunya itu tetap terjalin untuk proses pembelajaran ini. Yang terakhir yaitu LMS mendobrak hambatan fisik, menjembatani kesenjangan antara siswa dan pendidik dari lokasi geografis yang berbeda. Saya sudah jelaskan juga ya tadi, dengan adanya LMS ini, aplikasi LMS maksudnya bukan aplikasi, dengan adanya pembelajaran secara LMS ini ya mendobrak itu hambatan fisik ya, yang keterlibatan yang harusnya kita contohnya berkelompok secara fisik harus langsung gitu, tapi sedangkan maksudnya lokasi kita berbeda jauh gitu geografisnya. Nah, ini pembelajaran apa namanya pembelajaran secara kelompok ini bisa tetap terjalin gitu kan, karena adanya aplikasi tersebut gitu, tetap terjalin, tidak ada hambatan gitu. Sehingga dengan adanya aplikasi-aplikasi yang secara online gitu memudahkan kita untuk tetap terjalin pembelajaran, tetap tersalurkan untuk pembelajaran, mengirim tugas, mengirim apapun itu, menanyakan sesuatu ataupun emang yang berkepentingan khusus gitu. Jadi intinya LMS itu memudahkan proses pembelajaran bagi kalangan siswa, mahasiswa, guru dan khususnya dosen gitu, untuk memudahkan pendidikan pembelajaran sehingga proses pembelajaran tetap terjalin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Egy Herlambang. Egy Herlambang, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Lambang ingin melanjutkan presentasi dari Bagus Hamdani tentang peran dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam transformasi pendidikan dengan sistem manajemen pembelajaran. Ada analisis dan wawasan berdasarkan data. LMS atau Learning Management System menghasilkan data tentang kinerja, keterlibatan, hasil pembelajaran siswa sehingga memberikan wawasan berharga bagi pendidik. Memungkinkan mereka mengevaluasi kemajuan siswa, memahami tingkat keterlibatan, dan meningkatkan pembelajaran secara keseluruhan. Dengan analisis data ini, pendidik dapat membuat keputusan informasional dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian ada guru dapat mengidentifikasi siswa yang kesulitan menyesuaikan strategi pembelajaran dan menawarkan intervensi yang dipersonalisasi. Mereka dapat menyesuaikan strategi pembelajaran ini secara presisi. Jadi selain itu, guru dapat menawarkan intervensi yang dipersonalisasi seperti bantuan tambahan, materi pembelajaran khusus, atau dukungan ekstra sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Kemudian ada analisis membantu melacak kemajuan siswa dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tren, dan menilai efektivitas metode pengajaran. Guru dapat mengidentifikasi tren dalam pemahaman dan keterlibatan siswa. Analisis ini juga memungkinkan evaluasi efektivitas metode pengajaran, membantu guru memahami apa yang berhasil dan mengidentifikasi area yang mungkin perlu disesuaikan. Kemudian ada wawasan berbasis data, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan perbaikan berkelanjutan dengan pengajaran dan pembelajaran. Wawasan ini memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan dalam metode pengajaran dan pembelajaran, memungkinkan untuk guru untuk menyesuaikan pendekatan mereka, sehingga meningkatkan efektivitas pengajaran dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa. Oke, selanjutnya ada slide selanjutnya.
yaitu mendukung pembelajaran campuran dan jarak jauh, analisis dan wawasan berdasarkan data. LMS atau Learning Management System itu sangat penting untuk pembelajaran campuran, menggabungkan pengajaran kelas tradisional dengan komponen pembelajaran online, yaitu jadi guru atau dosen dapat menyediakan materi pembelajaran online, memberikan tugas daring, dan melacak kemajuan siswa secara elektronik. Nah, kemudian metode ini memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk mengakses materi di luar kelas dan memungkinkan guru untuk menyelaraskan pengajaran secara lebih efektif. Kemudian ada pembelajaran jarak jauh difasilitasi oleh Learning Management System, memastikan kelangsungan pendidikan selama krisis atau bagi siswa di daerah terpencil. Nah, kemudian metode ini memastikan kelangsungan pendidikan di masa krisis atau bagi siswa di daerah terpencil melalui akses ini mudah untuk materi secara daring, kemudian interaksi siswa atau dosen secara daring juga memberikan solusi untuk kebutuhan pendidikan yang terbatas dan memungkinkan pembelajaran tanpa perlu berada di lokasi yang sama. Kemudian ada LMS memberikan akses terhadap materi pembelajaran, tugas, dan penilaian kapanpun dan dimanapun. Metode ini memungkinkan akses materi pembelajaran yaitu tugas dan penilaian secara fleksibel, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada guru atau dosen dapat menyampaikan pelajaran langsung, merekam perkuliahan, dan menyediakan sumber daya tambahan, sehingga mendorong fleksibilitas dan akses untuk semua. Itu metode ini jadi dosen atau guru dapat memberikan pelajaran langsung, kemudian merekam perkuliahan, dan menyediakan sumber daya tambahan. Itu dengan menciptakan fleksibilitas dan aktivitas bagi semua siswa. Kemudian slide selanjutnya ada tantangan dan pertimbangan. Nah, jadi penerapan learning management system itu membutuhkan infrastruktur akses internet yang andal dan literasi digital di kalangan guru dan siswa. Nah, jadi kayak infrastruktur yang diperlukan tuh meliputi akses kayak perangkat keras, hardware, atau jaringan yang stabil. Kemudian selain itu literasi digital guru dan siswa juga mungkin penting untuk memanfaatkan lembaga manajemen sistem ini secara efektif. Nah, kemudian ada privasi dan keamanan data, merupakan pertimbangan penting, melindungi informasi sensitif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, jadi mungkin ada etika dalam keamanan digital itu sangat diperlukan untuk melindungi privasi, keamanan, dan integritas data pribadi. Jadi untuk mencegah penyalahgunaan dan aktivitas ilegal. Kemudian ada memastikan akses yang adil terhadap teknologi dan mengatasi kesenjangan digital merupakan tantangan dalam penerapan learning management system. Nah, mungkin di daerah yang masih belum memiliki akses internet itu perlu diperhatikan dalam implementasi learning management system ini. Jadi kayak guru perlu memastikan pengalaman belajar jarak jauh yang efisien. Kemudian memerlukan akses yang adil terhadap teknologi. Kemudian ada pelatihan dan dukungan berkelanjutan untuk pendidik dan siswa membantu memaksimalkan manfaat penggunaan learning management system dalam pendidikan. Nah, ini diperlukan untuk memastikan bahwa para pengajar dan siswa dapat memanfaatkan fitur-fitur learning management system secara optimal. Jadi sehingga proses pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Ada next selanjutnya itu tentang mengatasi kebutuhan pembelajaran individu. Learning management system memungkinkan pengajaran yang berbeda,
memungkinkan guru menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, jadi sistem ini personalisasi pembelajaran dalam learning management system, jadi memungkinkan instruktur untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Kemudian ada teknologi pembelajaran adaptif dan konten yang dipersonalisasi mendukung beragam gaya dan kemampuan belajar. Jadi guru atau dosen menyesuaikan pengalaman belajar mereka sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Nah, untuk mencegah rasa bosan atau frustasi pada peserta didik. Kemudian ada efektivitas pembelajaran meningkatkan dengan personalisasi. Kemudian ada siswa kebutuhan khusus dapat menerima akomodasi dan modifikasi tugas melalui learning management system. Jadi kayak guru, jadi untuk berkebutuhan khusus itu menyesuaikan tugas dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada dengan memenuhi kebutuhan pembelajaran individu, learning management system mendorong inklusivitas dan mendukung keberhasilan semua siswa. Nah, jadi learning management system itu melakukan pendekatan yang lebih personal dan mendukung beragam gaya belajar, sehingga menciptakan lingkungan inklusif yang membantu setiap siswa mencapai potensi secara efektif. Kemudian ada pengembangan dan kolaborasi profesional. Jadi learning management system dapat berfungsi sebagai platform untuk pengembangan profesional, menawarkan kursus pelatihan, webinar, dan sumber daya bagi para pendidik. Nah, jadi mungkin fitur ini memungkinkan para pendidik untuk memperdalam pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mereka melalui akses terhadap materi pelatihan dan pendidikan, baik untuk tenaga kerja maupun pengguna eksternal melalui internet. Kemudian ada guru atau dosen dapat berkolaborasi dengan rekan kerja, berbagai praktik terbaik, rencana pembelajaran, dan sumber daya pengajaran. Nah, jadi fitur ini mendukung pertukaran informasi dan pengalaman antar pendidik, memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain dan meningkatkan keterampilan mereka melalui akses terhadap materi pelatihan dan pendidikan. Lalu ada learning management system memberikan kesempatan untuk pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan pedagogi guru, dan mendorong pertumbuhan profesional. Jadi kayak akses siswa dan guru terhadap perangkat keras dan infrastruktur yang diperlukan. Kemudian ada pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan pedagogi guru, dan mendorong pertumbuhan profesional, serta berkolaborasi dengan rekan kerja, berbagai praktik terbaik, rencana pembelajaran, dan sumber daya pengajaran. Kemudian yang terakhir ada pendidik dapat mengakses komunitas online, bergabung dalam diskusi, dan bertukar ide dengan pendidik di seluruh dunia. Jadi melalui portal website komunikasi guru online sangat membantu guru dapat bertukar ide dan mempersiapkan mereka untuk pengalaman belajar jarak jauh. Oke, terima kasih dan sekian presentasi dari Bagus Hamdani dan Egy Herlambang. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.